menarik lagi ke belakang gitu ya, ke peristiwa itu. Mohon maaf bila menimbulkan ada trauma bagi Kang Yoris dan juga keluarga. Tapi pada saat itu gitu, bagaimana Kang Yoris mengetahui peristiwa itu terjadi sih, Kang Yoris? Ya kalau pas waktu itu saya pagi-pagi itu ditelepon sama papa. Saya ada di rumah yang di Kasomalang sama istri. Jadi pada Masih di Subang juga berarti ya? Iya, masih di Subang. Dia telepon pada pukul 7 lebih lah, kalau nggak salah. Oke. Kemudian? Nah, ya kemudian ya saya langsung berangkat ke TKP. Langsung ke TKP ya. Yang disampaikan oleh oh ya. Yang disampaikan oleh Papa waktu pada saat menyampaikan informasi pertama ke Kang Yoris, bagaimana Kang? Jadi gini, dia itu nelpon dulu ke HP istri lagi ada di PAUD waktu itu. Langsung istri ke rumah, ngabarin itu katanya rumah acak-acakan, papa nelpon gitu. Ya udah saya telepon balik waktu itu, telepon balik dulu, ya sambil ini lah mempersiapkan mau ke TKP itu waktu itu. Jam 7 lebih lah gitu. Nah, pas waktu itu ditelepon balik, kata si papa itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Amel kayaknya sama mama udah nggak ada gitu. Sambil pada saat ke lokasi, pada saat ke lokasi melihat tentu kan duka mendalam dirasakan, tapi ada tidak terbersit pertama kali kecurigaan terhadap seseorang ataupun sempat terbersit alasan mengapa hal ini terjadi begitu? Ya kalau misalnya itu kan sih kalau misal ke sana yang nggak tahu ya, shock mungkin ya, shock. Jadi saya nggak boro-boro berpikir ke arah sana gitu kan. Ya saya kaget gitu, mama sama Amel udah nggak ada gitu waktu itu. Oke. Kang Yoris, ini kan dugaan awalnya memang bukan perampokan begitu ya, karena tidak ada barang-barang berharga yang hilang gitu. Tapi kalau rumahnya papa ini sepengetahuan Kang Yoris begitu, banyak dikunjungi orang nggak, terbuka nggak buat siapa saja atau hanya terbatas saja gitu? Kalau terbuka sih kan kadang-kadang kita nerima tamu dari papa biasanya gitu kan. Ya saya juga nggak kenal sih, satu itu nggak kenal saya. Kadang-kadang ya teman papa gitu kan. Kalau misalnya dari saya sendiri mungkin paling juga ya kalau misalnya ke rumah gitu kan, ke rumah yang di Cisirti TKP. Saya itu biasanya ya ke sana aja gitu kan. Ya sambil bekerja kan, itu juga kantor yayasan juga sih. Gitu. Jadi akses untuk masuk ke dalam rumah itu sebenarnya bisa dijangkau oleh sejumlah orang ya? Iya. Dan memang tidak ada CCTV ya Kang ya di dalam rumah ya Kang, atau di sekitar rumah ya Kang? Kalau di sekitar rumah, nggak ada sih. Kalau di rumah nggak ada. Kalau di rumah nggak ada. Mungkin di sekitar ada kali Kang? Ada lah, kayaknya ada. Ada. Nggak tahu tetangga atau di mana gitu, ada. Oke. Kang Yoris, kita juga kan masih menunggu kerja pihak kepolisian ya sampai saat ini untuk mengungkap pembunuhan terhadap ibu dan juga adiknya Kang Yoris gitu. Tapi kalau kita lihat pemberitaan kan sudah banyak nih, ada spekulasi, ada narasi-narasi mengenai hubungan antara ibu Anda dengan ibu tiri Anda, kemudian dengan adik Anda gitu. Nah, ada yang perlu diluruskan tidak Kang Yoris dari itu Kang Yoris? Ya, mungkin kalau misalnya masalah itu ya, jadi kalau misalnya dinyatakan keluarga harmonis, tidak harmonis gitu. Soalnya banyak percecokan. Biasanya itu banyak percecokan antara papa sama mama itu. Oke. Dan itu sering terjadi banget. Sering. Bahkan hingga beberapa waktu sebelum kejadian juga? Iya, sering. Kalau hubungan keluarga dengan biasanya dipicu masalah apa Kang Yoris? Setahu Kang Yoris ya? Ya mungkin asmara sama ini juga sih, sama uang. Asmara maksudnya?
percintaannya mungkin ya, ini istri muda gitu kan. Terus soal masalah keuangan juga sih itu paling bertengkar. Jadi kadang Oke. papa juga nggak bisa mengalah, egois. Oke, Kang Yoris, kan Anda juga ketahui tidak hanya Anda saja yang sempat dipanggil beberapa kali, tapi ayah Anda kan juga bahkan dipanggil hingga 12 kali, sempat juga menjalani tes kejujuran di pihak kepolisian. Pandangan Anda seperti apa, Kang Yoris? Ya bagus untuk untuk mempercepat ya dari pihak kepolisian untuk segera mengungkap ya. Apapun itu, siapapun nanti yang jadi tersangka pelakunya. Nah, dari beberapa fakta ya yang disampaikan juga kan tidak ada saksi mata, pihak polisian mengakui itu. Kemudian tidak ada CCTV, ini yang membuat proses pengungkapan mungkin Panjang. panjang begitu. Nah, kalau pihak keluarga menanggapi hal ini bagaimana, Kang?